Shalom sahabatkom dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Tuhan menuntun kita dengan luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi yang dahsyat dan luar biasa ini. Engkau telah bangunkan kami dalam tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Karena kami mau belajar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu yang hidup. Sehingga kami komitmen perjalanan kami berhasil. Karena kami mau taat untuk melakukan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu yang hidup. Karena kami tahu oleh firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap belajar kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka bersama di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, ini adalah khotbah Tuhan Yesus ketika ia sedang berada di atas bukit. Dan saya memberikan judul firman Tuhan untuk kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, kita melihat kebahagiaan yang berasal dari manusia, itu bisa kita ukur. Dan kebahagiaan yang berasal daripada manusia, itu bersifat sementara. Mengapa bisa diukur? Karena kita perhatikan kebahagiaan yang berasal daripada manusia. Ketika kita memiliki usaha yang maju, pasti hati kita berbahagia. Ketika kita memiliki pekerjaan yang baik, pasti hati kita berbahagia. Ketika apa yang kita inginkan lalu tercapai, pasti hati kita berbahagia. Ketika kita memiliki uang yang banyak, pasti hati kita berbahagia. Ketika orang lain memberikan apapun kesukaan kita, pasti hati kita berbahagia. Jadi kebahagiaan yang berasal daripada manusia itu bisa kita ukur. Dan ini bersifat sementara, saudara. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Karena kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan ini tidak bersifat sementara, tapi ini bersifat kekal untuk selama-lamanya. Karena Tuhan mau surga adalah bagian kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi firman Tuhan katakan bukan dalam keadaan baik saja kita harus bersuka cita, tetapi dalam keadaan kita yang pas-pas, dalam keadaan kita yang serba terbatas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus memiliki hati yang berbahagia. Mengapa hati kita tidak bisa berbahagia? Karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita mau selalu untuk mengalahkan orang lain. Saudara, kalau hati kita ingin selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, pasti kita stres, pasti kita capek, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ketika kita mau lakukan itu sama seperti kita lakukan kepada Tuhan, maka seberapa hasil yang kita dapatkan, kita pasti akan bisa untuk mengucap syukur. Kenapa, saudara? Karena sifat manusia, keinginan manusia itu tidak pernah terbatas. Maka
Tuhan Yesus kasih satu firman Tuhan, yaitu kata cukup. Supaya seberapa hasil yang kita dapati, ketika kita memiliki hati yang penuh rasa cukup, maka firman Tuhan katakan, inilah hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Hati yang berbahagia dalam keadaan yang terbatas, hati yang berbahagia dalam keadaan yang terburuk. Inilah yang siap dikatakan bahwa inilah kebahagiaan yang kekal. Karena orang-orang yang seperti ini, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi mari saudara, Tuhan mau kita berbahagia bukan dalam keadaan baik saja, tapi dalam keadaan yang terburuk pun hati kita harus tetap berbahagia. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, Tuhan mau dalam keadaan yang duka cita sekalipun, tapi Tuhan mau hati kita harus tetap berbahagia. Tuhan mau walaupun orang-orang yang kita kasih itu meninggalkan kita, walaupun harta kekayaan kita tiba-tiba bisa menghilang dari kehidupan kita, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tugas kita harus ikhlas. Tugas kita harus merelakan. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada waktunya untuk kita rugi, saudara. Ada waktunya untuk untung, ada waktu juga untuk rugi. Kenapa? Supaya hati kita benar-benar kita bisa mengenal akan Tuhan. Bukan dalam keadaan hati yang baik saja. Bukan dalam keadaan yang baik saja. Tapi dalam keadaan yang terburuk pun kita tetap mengucap syukur. Inilah hati Tuhan yang Tuhan mau kita dapati juga. Saudara, Tuhan mau supaya kita ketahui bahwa apapun yang kita miliki, orang-orang yang kita kasihi, apapun Tuhan, anak kita, istri kita, suami kita, semua hanya titipan, saudara. Kita hanya mengelolanya. Kita pun bukan milik kita. Kita ini adalah milik Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil hidup kita. Kapan saja Tuhan bisa ambil orang-orang terdekat kita. Karena kematian itu aktif. Kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan kita, anak kita, suami kita, bahkan siapapun. Tapi tugas kita harus tetap ikhlas dan merelakan. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya setiap hari kita selalu mendapatkan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Karena penghiburan yang sejati kita dapati hanya berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena penghiburan ditawarkan manusia itu bersifat sementara. Kebahagiaan yang ditawarkan manusia itu bersifat sementara. Tapi kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kita merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Kita merasakan bahwa Tuhan selalu hadir beserta dengan kita. Dan kita hanya mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yaitu kita hanya mendapatkan daripada Tuhan saja. Jadi mari kita harus memiliki hati. Di dalam keadaan yang duka cita, hati kita harus tetap berbahagia. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, Tuhan mau supaya kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati yang bisa tenang. Hati yang lemah lembut, hati yang bisa mengendalikan diri ketika ia sedang dikuasai oleh amarah. Hati yang lemah lembut, ia bisa tenang ketika dia dipermalukan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau orang yang memiliki hati yang lemah lembut, ia akan memiliki bumi. Mengapa dikatakan memiliki bumi? Karena dimanapun kita berada, pasti kita bisa diterima dimanapun kita berada. Kenapa? Karena orang bisa menilai kita. Ketika ada masalah kita bisa tenang. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah tidak dengan amarah, tidak dengan emosional. Kita bisa menahan diri kita. Ketika orang lain punya masalah, mereka berbicara dengan kita. Kita bisa kasih solusi dengan hati yang tenang. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Dimanapun kita berada, pasti kehidupan kita menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau kita dikuasai
dikuasai oleh hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena hati yang dikuasai oleh amarah, seperti yang dilakukan oleh Musa, ia marah kepada bangsa Israel karena mereka tidak mendengarkan akan Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut sehingga Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara, kebahagiaan yang Tuhan tawarkan supaya apa? Supaya benar-benar kita menikmati kebahagiaan yang kekal. Tetapi Tuhan mau supaya kita melakukan 3 hal dulu ini, supaya kita tahu bahwa sorga adalah bagian kita. Yaitu yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus berbahagia walaupun dalam keadaan yang miskin, walaupun dalam keadaan yang pas-pasan. Dan yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus memiliki hati yang tetap berbahagia walaupun kita dalam keadaan yang berduka cita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang lemah lembut, karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman kita, supaya perjalanan kita sepanjang satu hari ini benar-benar disertai, ditolong, benar-benar kita melihat terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita mau kehidupan kita dibentuk oleh firman Tuhan, karakter kita terbentuk oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita dipulihkan oleh firman Tuhan, kita sanggup untuk memulihkan orang lain, sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang kami dengar, kami belajar pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu yang manis Tuhan, sehingga kami melihat hati kami yang keras, hati kami yang selalu melihat hanya kebaikan demi kebaikan saja. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau rombak hati kami oleh firman Tuhan pada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang terikat di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu, bahkan kehidupan kami, biarlah Engkau lepaskan di dalam nama kuasa darah-Mu Yesus Kristus, sehingga kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kebahagiaan yang berasal daripada Engkau. Hamba berdoa untuk sahabat Kom dimanapun berada. Biarlah hari ini apabila yang sakit, jamah Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, angkat sakit penyakit dari akarnya dalam nama Yesus. Putuskan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah roh maut, roh kecelakaan, sakit penyakit terkapar di rumah sakit, biarlah hamba tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Sepanjang satu hari ini, yang berbisnis Engkau promosikan, yang bekerja Engkau tuntun sertai dalam nama Yesus. Ibu rumah tangga, berikan sukacita, berikan kesabaran, sehingga mereka selalu penuh dengan sukacita. Anak-anak cucu kami yang berangkat untuk sekolah sebentar nanti, Tuhan Yesus, biarlah Engkau tutup bungkus mereka, Engkau jaga masa muda mereka, yang baik masuk, yang tidak baik hancurkan dalam nama Yesus, sehingga perjalanan anak cucu kami benar-benar mendapatkan kekuatan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.